Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas praktikum audit modul 8 mengenai siklus pendapatan dan beban. Di sini terdiri dari anggota Aisyah Rahmasari, Zahra Arvenda, dan Zila Farah Alfasi. Di sini ada tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam visa batas atau compliance dan cut-off. Yang kedua ada beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat atau ownership dan accuracy. Ketiga, ada ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok jenis bebannya dan juga hubungannya dalam perusahaan atau classification. Lalu yang keempat, semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai atau presentation dan disclosure. Lalu yang kelima, ada hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan pemeriksaan lain-lain perusahaan. Lalu di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apabila terdapat Departemen SDM atau Human Resource Development atau HRD, yang pertama, apakah semua penerimaan pegawai perubahan gaji dan pemberhentian melalui bagian ini? Jawabannya iya, karena semua di sini kuesionernya terdapat di buku 1 halaman 168 sampai 171. Jawabannya ya, karena mengindikasikan segala informasi kepegawaian dibuat arsip dan berada di departemen khusus serta telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Lalu untuk jawaban yang kedua, apakah dibuat eh, apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Jawabannya iya. Lalu untuk jawaban yang kedua, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur tersebut pada butir 1A di atas. Nah, di sini jawabannya tidak relevan karena sudah jelas dengan segala informasi kepegawaian dibuat arsip dan berada di departemen khusus. Lalu selanjutnya, pertanyaan ketiga, mutasi karyawan. Apakah diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu atas? Yang pertama, perekrutan karyawan atau employment, yaitu jawabannya ya. Lalu, untuk yang kedua, perubahan skala gaji, jawabannya ya. Lalu yang B, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah, jawabannya ya. Lalu nomor 4, catatan waktu atau time record. Apakah catatan waktu dilakukan dengan time clock atau jam? Yang pertama, bila ya, apakah catatan time clock cukup diawasi? Jawabannya ya. Lalu yang kedua, bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Jelaskan. Jawabannya tidak relevan. Lalu yang B, catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan. Jawabannya ya. Lalu untuk pertanyaan nomor 5, bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah A, terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Jawabannya ya. Jawabannya. Lalu yang B, dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Jawabannya ya. Jawabannya karena perusahaan membayar upah hasil kerja berdasarkan catatan hasil kerja yang telah diawasi dan juga dicocokkan dengan hasil produksi sebenarnya. Lalu yang keenam, persiapan gaji atau upah apakah? Yang pertama, yang A, total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu. Jawabannya ya. Karena perusahaan mempersiapkan gaji dan upah berdasarkan total jam kerja pegawai yang telah diotorisasi dan disetujui oleh pihak berwenang, serta sudah dilakukan perhitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintahan Undang-Undang Perpajakan. Nah, untuk yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang, iya, karena telah dilakukan perhitungan PPh 21 sesuai dengan peraturan pemerintahan Undang-Undang Perpajakan. Yang C, pengumpulan data gaji atau upah.
Perincian masing-masing perhitungan dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Jawabannya ya. Untuk poin nomor 1, jawabannya ya, relevan. Berarti perusahaan sudah membuat tanda terimanya. Lalu untuk poin kedua, tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah. Nah, di sini jawabannya ya. Sesuai dengan pengendalian kontrol PT Subus. Lalu untuk poin yang ketiga, pembayar gaji atau upah digilir. Di sini tidak relevan karena pembayaran gaji tidak digilir dan akan rentan terjadi fraud untuk penyelewenangan ketidaktepatan perhitungan. Lalu untuk poin yang keempat, pembayar atau gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungan. Untuk poin keempat, jawabannya relevan. Berarti perusahaan sudah melakukan pembayaran gaji terpisah serta sudah melakukan perhitungannya. Lalu yang B, apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah yang pertama setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan? Untuk jawaban yang A, persiapkan gaji atau upah, jawabannya tidak relevan. Lalu yang B, menyiapkan cek, jawabannya tidak relevan. Keseluruhan kuesioner untuk nomor 7 ini dari nomor 1 sampai nomor 5 dan seterusnya itu tidak relevan karena jelas perusahaan menggunakan pembayaran gaji berupa tunai. Lalu untuk cek batal dirusak atau tetap disimpan, jawabannya tidak relevan. Yang ketiga, buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek, jawabannya tidak relevan. Yang keempat, rekening bank untuk gaji rekonsiliasi setiap akhir bulan, jawabannya tidak relevan. Apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Apabila ya, apakah rekening koran dikirimkan langsung kepadanya? Jawabannya tidak relevan. Apabila paycheck dikembalikan oleh bank kepada perusahaan dilakukan oleh beberapa bank asing, apakah nama dan jumlah yang tertera pada cek dicocokkan dengan daftar gaji? Jawabannya tidak relevan. Yang C, diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada paycheck yang dikembalikan tersebut. Jawabannya tidak relevan karena tidak melaksanakan dengan pemindaian buku, sedangkan informasi pemindaian buku ini semacam buku transfer ke rekening bank pegawai. Lalu, apabila pembayaran dilakukan dengan pemindahan buku ke rekening pegawai bank pegawai, apakah perintah pemindahan tersebut ditandatangani oleh orang yang terpisah dari A, yang mempersiapkan daftar gaji atau upah, B, mempersiapkan cek gaji atau upah, C, pembukuan gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Lalu yang kedua, pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada mereka, jawabannya tidak relevan. Untuk yang ini kesimpulannya untuk penilaian yang baik. Lalu di sini tugas kita yang pertama pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, di sini siapkan schedule utama. Itu ada di indeks PL3. Lalu minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Itu kita checklist. Lalu untuk yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonable test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Itu ada di ARP 1.3. Lalu selanjutnya yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat
juga atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Itu ada di indeks ARP 1.3. Lalu nomor 5, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan atau hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Itu di sini kita checklist. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Di sini kita checklist juga. Perhatikan beban yang seharusnya dikapitalisasi. Di sini di checklist juga indeksnya. Lalu yang ke-8, lakukan pisah batas atau cut off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan oleh periode berjalan atau menjadi beban periode berikutnya. Di sini terdapat di indeks PL3. Lalu yang ke-9, periksa klasifikasi atau beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungan dengan usaha perusahaan serta kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Di sini terdapat pada indeks PL3. Yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Di sini terdapat pada indeks PL3. Lalu yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun set tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun set tersebut. Di sini terdapat pada PL3. Lalu yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan sisa batas yang tepat. Di sini indeksnya kita checklist. Lalu yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Di sini terdapat indeks PL3. Yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Di sini terdapat indeks PL3. Yang ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Di sini terdapat pada indeks PL3. Di sini terdapat klien PT Subus yang dibuat oleh kami kelompok 7 per tanggal 27 September 2022. Periode 31 Desember 2018. Schedule-nya pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya ini Lalu, ada indeks ARP 1.3. Ini bisa dilihat di buku 2 halaman 8, yaitu untuk menguji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan tahun yang lalu. Schedule ini dibuat oleh Wijaya kelompok 7, dibuat pada tanggal 27 September 2022 dan diperiksa oleh kelompok 7. Next. Selanjutnya ini ada jurnal koreksi atas beban dari modul 1 sampai 7. Yang pertama itu jurnal koreksi beban kerugian piutang usaha PT Orientasi itu di modul 2. Yaitu dengan jurnal beban piutang tak terdagih di debit sebesar 11 juta dan kredit piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Yang kedua ada jurnal koreksi bahan baku yang dicuri dari modul 3 dengan jurnal beban produksi di debit dan kredit persediaan bahan baku polivinil sebesar Rp1.350.000. Yang ketiga itu ada jurnal koreksi bahan baku yang terendam banjir dari modul 3 dengan jurnal beban produksi di debit dan persediaan bahan penolong di kredit sebesar Rp11 juta. Yang keempat itu ada jurnal koreksi persediaan yang digunakan sebagai sampel promosi secara gratis ada di modul 3 dengan jurnal beban promosi di debit dan persediaan barang jadi di kredit sebesar Rp15.910.000 dan PPN pengeluaran di kredit sebesar Rp1.591.000. Yang kelima itu ada jurnal koreksi bahan baku yang terendam banjir ada di modul 4
Lalu selanjutnya ada yang kelima yaitu dari jurnal koreksi bahan baku yang terendam banjir ada di modul 4 dengan jurnal biaya administrasi di debit dan bank CAB di kredit sebesar Rp25.000. Yang keenam itu ada jurnal koreksi untuk melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek sebesar 18.000 dan admin bank sebesar 5.000 ada di modul 4 dengan jurnal biaya administrasi di debit dan bank lopo di kredit sebesar Rp23.000. Yang ketujuh ada jurnal koreksi atas kas kecil yang belum diisi untuk bensin tanggal 28 Desember 2018 sebesar 20.000 dan tanggal 3 Januari 2019 sebesar 30.000. Ini ada di modul 4 dengan jurnal bensin di debit dan kas kecil di kredit sebesar Rp50.000. Yang kedelapan, ada koreksi atas kas kecil yang belum diisi untuk uang muka perjalanan tanggal 27 Desember 2018 sebesar 30.000 dan parkiran dan tol tanggal 29 Desember 2018 dengan jurnal perjalanan dinas dan akomodasi di debit dan kas kecil di kredit sebesar Rp80.000. Next. Selanjutnya yang ke-9 itu ada jurnal koreksi untuk pembebanan sewa PTB Betawi Land ada di modul 5 dengan jurnal beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta rupiah. Yang ke-10 itu ada jurnal koreksi untuk pembebanan sewa Bapak Haryono ada di modul 5 dengan jurnal beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 1.666.667 rupiah. Yang ke-11 itu ada jurnal koreksi untuk pembebanan asuransi ada di modul 5 dengan jurnal beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp19.300.000. Yang ke-12 ada aset sewa pembiayaan kendaraan bermotor tanggal per Mei 2018 sampai Desember 2018 dengan masa manfaat 5 tahun karena aset tersebut dibeli oleh PT Sugus dengan jurnal beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan aset sewa di kredit sebesar Rp21.333.333 Yang terakhir ada jurnal koreksi untuk menghapus jurnal pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak double pencatatan. Ini ada di modul 7 dengan debit Bank Lopo sebesar Rp118.565.000, peralatan kantor di kredit sebesar Rp96.600.000, PPN masuk Rp9.660.000, pajak dibayar di muka 22 sebesar Rp2.415.000 dan beban lainnya di kredit sebesar Rp9.890.000. Next. Di sini ada catatan pemeriksaan PL3, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar Rp19.877.000 dengan jurnal beban gaji di debit Rp19.877.000 dan beban lain-lain di kredit sebesar Rp19.877.000. Lanjut selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar Rp60.000 atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, yaitu beban komisi penjualan sebesar Rp60 juta dan beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar Rp60 juta. Lalu ada beban pemeriksaan BB nomor 02/11 tanggal 15 November 2018 atas pembelian telepon genggam sebesar Rp4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis. Dengan jurnal jamuan dan representasi di debit Rp4.500.000 dan di kredit perlengkapan kantor Rp4.500.000. Next.
Lalu selanjutnya ada atas pemeriksaan BBM nomor 02/9 tanggal 14 September 2018 atas penjualan kardus bekas sebesar 20 juta ribu rupiah. Jurnal koreksinya itu untuk menghapus jurnal pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tidak double catat, yaitu dengan di debit jamuan dan representasi dan di kredit ada Bank Lopo sebesar 20 juta ribu rupiah. Selanjutnya ada jurnal koreksi yang seharusnya untuk mencatat penjualan kardus bekas dicatat menambah di pendapatan yang lain. Dengan jurnal jamuan dan representasi debit dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta ribu rupiah. Atas pemeriksaan BBK nomor 02/01 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta ribu rupiah untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2019 dengan jurnal kesejahteraan karyawan di debit dan Bank Lopo di kredit sebesar 90 juta ribu rupiah. Selanjutnya ini ada indeks PL3 yang bisa dilihat di buku 2 halaman 125 tentang schedule beban beban operasional. Di sini yang pertama itu ada akun gaji dengan per klien di tahun 2018 ini sebesar 1 miliar 41 juta 74 ribu rupiah, terdapat koreksi sebesar 19 juta 877 ribu rupiah di debit pada jurnal A, sehingga menghasilkan per audit di 31 Desember 2018 sebesar 1 miliar 60 juta 951 ribu rupiah. Yang kedua itu ada kesejahteraan karyawan. Per kliennya itu dengan nominal 354 juta 351 ribu rupiah terdapat di jurnal D dengan koreksi di debit sebesar 90 juta ribu rupiah. Lalu untuk di indeks M2 ini untuk jurnal koreksi A dengan kredit 7 juta 290 ribu rupiah sehingga menghasilkan per audit di 31 Desember itu sebesar 437 juta 61 ribu rupiah. Yang ketiga itu ada promosi. Perkaliannya itu di 2018 sebesar 200 juta 342.040 rupiah, terdapat koreksi di modul 3 di debitnya itu sebesar 17 juta 500 ribu rupiah. Sehingga dari 200 juta 342 ribu rupiah ditambah dengan 17 juta 501 ribu rupiah yang menghasilkan per auditnya 31 Desember 2018 yaitu sebesar 217 juta 843 ribu rupiah. Yang keempat itu ada perjalanan dinas dan akomodasi yang perkaliannya itu sebesar 247.952.400 rupiah. Keterangannya itu untuk di debit terdapat koreksi di modul 4 dengan nominal debit Rp80.000, lalu untuk di kredit sebesar 60 juta ribu rupiah. Sehingga per audit untuk 31 Desember 2018 sebesar Rp188.032.400. Yang selanjutnya itu ada bensin dengan per klien Rp168.587.770. Terdapat koreksi di modul 4 dengan nominal debit 50.000 sehingga menghasilkan angka per auditnya itu sebesar Rp168.537.770. Yang selanjutnya ada jasa profesional, terdapat perkaliannya itu 20 juta rupiah dengan keterangan indeks M2 untuk koreksi B senilai 400.000 sehingga nominal bertambah menjadi 20 juta 400.000 rupiah. Yang selanjutnya itu ada asuransi perkalanya itu 20 juta rupiah. Lalu untuk keterangan terdapat jurnal koreksi pada modul 5 dengan di debit 19 juta 300.000 rupiah yang menghasilkan per audit bertambah sebesar 39 juta 300.000 rupiah. Selanjutnya ada jamuan dan representasi.
per kliennya itu sebesar Rp41.965.000. Terdapat keterangan di jurnal C dan D senilai di debit sebesar Rp24.500.000 sehingga nominal bertambah sebesar Rp66.465.000. Selanjutnya ada sumbangan. Untuk sumbangan ini per kliennya itu Rp21.500.000 sehingga di per auditnya itu 31 Desember 2018 tetap sebesar Rp21.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Per kliennya itu Rp75.351.500 dengan keterangan kredit pada koreksi B sebesar Rp4.500.000 sehingga angka berkurang di audit 31 Desember 2018 sebesar Rp70.851.500. Selanjutnya ada telepon, fax, dan pos di per kliennya itu sebesar Rp32.500.500.600 sesuai dengan per audit di 31 Desember yaitu Rp32.500.600. Selanjutnya di listrik dan air per kliennya itu sebesar Rp12.500.600 dan untuk per auditnya juga sesuai sebesar Rp12.500.600. Selanjutnya itu ada penyusutan. Terdapat di per klien sebesar Rp354.691.800. Terdapat keterangan untuk modul 7 jurnal koreksi dengan debit sebesar Rp21.333.333 sehingga saldo per auditnya itu senilai Rp376.025.133. Selanjutnya ada piutang tak tertagih. Untuk piutang tak tertagih terdapat keterangan di modul 2 jurnal koreksi dengan debit sebesar Rp11 juta dan per auditnya juga sesuai sebesar Rp11 juta. Sebesar Rp20 juta. Terdapat koreksi di modul 5 dengan debit Rp20 juta. Terdapat koreksi di modul 5 dengan debit Rp6.666.667 sehingga per auditnya itu sebesar Rp26.666.667. Selanjutnya ada lain-lain, per kliennya itu sebesar Rp19.877.545 terdapat di modul 3 dan 4. Jurnal koreksinya untuk debitnya itu Rp12.350.000 dan untuk di kreditnya itu modul 7 sebesar Rp29.767 sehingga menghasilkan per audit 2018 sebesar Rp2.460.545. Ini terdapat pengurangan. Selanjutnya untuk beban komisi penjualan pada debit dengan keterangan jurnal koreksi B yaitu sebesar Rp60 juta, lalu per auditnya juga sesuai Rp60 juta. Sehingga pada per klien 31 Desember 2018 totalnya sebesar Rp2.694.255 dengan debitnya sebesar Rp283.058.058 dan di kreditnya sebesar Rp101.557.000 sehingga menghasilkan per audit per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.812.195.255. Next. Selanjutnya ada catatan pemeriksaan untuk indeks M2. Yang A itu terdapat perbedaan saldo PPh 21 yadi yang dicatat oleh perusahaan sebesar Rp10.213.150 dengan yang dicatat oleh audit sebesar Rp2.923.150. Ada ini bisa dilihat di buku 1 halaman 172 dengan jurnal koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar yaitu utang pajak PPh 21 di debit sebesar Rp7.290.000
dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp7.250.000. Yang B, atas pemeriksaan beban jasa profesional sebesar Rp20 juta, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntansi sebesar 2%. Dengan jurnal koreksi atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan, yaitu di debit itu ada jasa profesional dan di kredit ada utang pajak PPh pasal 23 sebesar Rp400.000. Yang C, atas pemeriksaan hasil koreksi fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar. Dengan jurnal koreksi atas pemeriksaan hasil fiskal bahwa pajak penghasilan badan dicatat terlalu besar, di debitnya itu ada utang PPh 25 sama 29 dan kredit itu ada beban pajak penghasilan sebesar Rp402.438.908. Yang terakhir ada pencatatan atas pasal PPh 21 yang telah dibayar periode Januari sampai November. Dengan jurnal koreksi untuk mencatat penyesuaian utang PPh 21 yang sudah dibayar dengan debit utang PPh 21 dan kredit ada kas sebesar Rp19.877.000. Next. Selanjutnya itu ada indeks M2 tentang schedule utang pajak. Ini tuh ada di buku 2 halaman 127. Untuk utang pajak PPh 21 dengan perkelahian 31 Desember 2018 sebesar Rp28.568.359. Terdapat koreksi di debit sebesar Rp27.167 sehingga menghasilkan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp1.401.359. Ini tuh menambah akun utang pajak PPh 23 karena terdapat beban jasa profesional yang belum dilakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan terdapat koreksi 400.000. Untuk PPh 23 terdapat koreksi di kredit sebesar Rp400.000 sehingga menghasilkan per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp400.000. Untuk utang pajaknya PPh 2529 perkelahian 31 Desember 2018 itu sebesar Rp983.066.800 dengan terdapat koreksi sebesar Rp402.438.908 itu di debit. Sehingga saldo per auditnya itu sebesar Rp580.622.892. Selanjutnya ada untuk PPN keluaran perkelahiannya itu sebesar Rp17.806.503. Terdapat koreksi di kredit sebesar Rp1.591.000 sehingga menghasilkan per auditnya itu sebesar Rp19.397.503. Lalu total saldo per klien 31 Desember 2018 itu sebesar Rp1.249.441.662 dan saldo akhir per audit 31 Desember 2018 itu sebesar Rp601.826.754. Schedule ini dibuat oleh kelompok 7 dan diperiksa oleh kelompok 7. Lalu next, dilanjutkan oleh teman saya. Ini halo, tes. Suara tes. Ya. Ini ada indeks M2. Ini indeks M2 ini kita bisa lihat 1 halaman 172. Schedule ini terdapat beberapa nama PT Gus. Yang pertama ada DS3. Masih kecil nggak? Yang pertama ada PT DS. Yang pertama ada DS3. DS3 adalah karyawan yang masuk kerjanya dari Januari sampai Desember dengan status K1, memiliki penghasilan bruto per tahun 180 juta,
dan juga mendapatkan THR sebesar 15 juta, sehingga dapat di total penghasilan bruto per tahun yaitu 195 juta. Lalu di sini ada biaya jabatan yang didapatkan dari total penghasilan bruto kali 5%, sehingga biaya jabatan milik GSP adalah 195 juta dikali 5%, yaitu 9.250.000. Namun, karena ada batasan biaya jabatan per tahun, yaitu sebesar 6 juta, maka biaya jabatan GSP telah dicatat sebesar 6 juta. Kemudian ada BPJS dari total penghasilan itu dikali 3,5%, sehingga BPJS milik GSP adalah 195 juta dikali 0,37% yang memiliki hasil sebesar 7.215.000. Lalu ada jumlah penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto ditambah lalu di sini ada jumlah penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto ditambah biaya jabatan tambah BPJS sehingga jumlah penghasilan neto GSP sebesar Rp181.785 dengan PTKP sebesar 54 juta. Lalu penghasilan kena pajak atau PKHP didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP sehingga jumlah PKHP-nya ada Rp127.785.000. Maka PPh pasal 21 milik GSP dikenakan tarif progresif sehingga didapatkan yaitu 14.167.000 Rp750.000 dan begitu seterusnya begitu penghitungannya sehingga total penghasilan bruto karyawan di bawah yaitu Rp329.632.400 dengan THR sebesar Rp32.517.600 sehingga di sini didapatkan total yaitu penghasilan brutonya adalah Rp1.283.932.400 dan memiliki hasil THR sebesar Rp111.492.500. Terus total penghasilan bruto ada Rp1.033.275.000 dan memiliki total biaya jabatan sebesar Rp47.913.740. Total dari BPJS Rp38.231.105 dan jumlah penghasilan neto seluruh karyawan adalah Rp937.130.75. Lalu total dari PTKP-nya yaitu Rp297.000 dan PKHP-nya yaitu sebesar Rp264.593 dan total dari PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp21.290.250. Schedule ini dibuat oleh kelompok 7 pada tanggal 27 September 2022 dan diperiksa oleh kelompok 7 untuk periode 31 Desember 2018. Next. Ya, ada indeks A2.1 yaitu schedule kertas kerja neraca yang bisa dilihat di buku 1 halaman 13. Dalam schedule kertas kerja neraca ini tidak ada penyesuaian sehingga tidak ada perubahan saldo untuk unitnya. Jadi pada schedule kertas kerja neraca ini dibuat oleh kelompok 7, diperiksa oleh kelompok 7 untuk periode yang tertera. Next. Lalu ada indeks A22 dengan schedule kerja neraca. Bisa dilihat di buku 1 halaman 13. Dalam schedule ini terdapat penyesuaian pada akun utang pajak. Bisa dilihat di sini pada akun utang pajak besar di debit Rp429.605.600
5.908 juta. Dan untuk kreditnya sebesar 1.991.000. Sehingga untuk saldo per audit tanggal 31 Desember 2018 adalah 224.522.737. Next. Lalu ini ada indeks A31. Di sini schedule kerja laba rugi bisa dilihat di buku 1 halaman 14. Ada penyesuaian terdapat pada beban usaha yaitu 283.058.000 rupiah di kredit, di debit, terus di kredit sebesar 101.557. Hingga saldo per audit pada tanggal 31 Desember adalah 2.812.195.255 rupiah. Lalu indeks ini dibuat oleh kelompok 7 untuk periode yang tertera. Next. Terakhir ada indeks A3.2. Bisa dilihat di buku 1 halaman 14. Di sini tentang kertas kerja laba rugi. Dalam schedule ini tidak dapat penyesuaian sehingga tidak ada saldo per auditnya. Schedule ini dibuat oleh kelompok 7 untuk periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.